Nah, kemudian pengiklan yang berulang kali memposting informasi yang dianggap salah dapat dibatasi kemampuannya untuk beriklan di Facebook. Maksudnya dia akan kena restricted di akunnya. Kemudian konten kontroversial. Iklan tidak boleh berisi konten yang mengeksploitasi keadaan krisis atau masalah kontroversial terkait politik atau sosial demi tujuan komersil. Nah, ini menarik nih karena banyak case-case orang-orang yang mengeksploitasi keadaan krisis, jadi itu dilarang oleh Facebook. Kemudian halaman tujuan tidak berfungsi, kemudian praktik kecurangan dan penipuan, intinya ya pasti itu nggak boleh ya kan di online. Tata bahasa dan kata-kata tidak senonoh itu dilarang juga. Fungsi yang tidak ada, iklan tidak boleh memuat gambar yang menampilkan fungsi yang tidak ada. Fungsi tersebut termasuk gambar yang meniru tombol putar. Oke, jadi biasanya kalau misalnya ini biasanya ada di Facebook, jadi harusnya kita play video, kita klik ternyata nggak ada gambarnya langsung masuk ke landing page, itu kan menipu kan ya, itu nggak boleh. Kemudian kesehatan pribadi, iklan tidak boleh before after, sebelum dan sudah. Nah ini yang harus dicatat nih oleh teman-teman yang jualan produk kesehatan, jadi nggak boleh ada before after, apakah penggemuk, apakah pengkurus, apa sih menguruskan, jadi itu dilarang ada foto before after. Kemudian dilarang untuk iklan mengenai kasbon, persekot, dan jaminan uang. Iklan tidak boleh mempromosikan pinjaman gaji, jaminan uang, persekot, atau pinjaman yang jangka pendek untuk menalangi pengeluaran seseorang hingga mereka menerima gaji. Yang dimaksud pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan jangka waktu maksimum 90 hari. Nah, multi level marketing, iklan yang mempromosikan peluang memperoleh pendapatan harus penuhnya mendeskripsikan produk atau model bisnis yang terkait dan tidak boleh mempromosikan model bisnis yang menawarkan kompensasi cepat. Ini yang harus dititikin. Itu dilarang. Nah, ini contohnya. Skema menjadi kaya dengan cepat itu iklan yang sangat dilarang. Tadi multi level marketing. Lelang berbayar, iklan tidak boleh mempromosikan lelang uang, lelang biaya penawaran, atau model bisnis serupa lainnya. Ini berkaitan dengan Facebook ya. Klaim menyesatkan, iklan tidak boleh memuat klaim menipu, palsu, atau menyesatkan seperti klaim yang berkaitan dengan efektivitas atau karakteristik produk atau layanan, atau klaim yang menetapkan ekspektasi tidak realistis bagi pengguna seperti klaim menyesatkan tentang kesehatan, pekerjaan, atau penurunan berat badan. Intinya kita nggak boleh overklaim. Kemudian konten kualitas rendah, apakah fotonya jelek, harus nggak HD, pecah-pecah. Kemudian spyware atau malware, jadi iklannya dimasukin ke landing page yang banyak virus-virusnya. Animasi otomatis, iklan tidak boleh menyertakan audio atau animasi flash yang diputar secara otomatis tanpa interaksi seseorang atau membentang di dalam Facebook setelah seorang mengklik iklan. Biasanya ada nih iklan yang animasi otomatis, jadi langsung ke play tanpa orang ngeklik, itu dilarang. Praktik bisnis yang tidak dapat diterima, iklan tidak boleh mempromosikan produk, layanan, skema, atau penawaran yang menggunakan praktik-praktik menipu atau menyesatkan, termasuk yang bermaksud menipu untuk mendapatkan uang atau informasi pribadi seseorang. Jadi intinya nggak bisa menipu ya kan, tadi udah clear juga. Mengakali sistem, tidak boleh menggunakan taktik yang ditujukan untuk mengakali proses peninjauan iklan. Produk dan layanan keuangan yang dilarang, iklan tidak boleh mempromosikan produk dan layanan keuangan yang sering diasosiasikan dengan praktik promosi yang menyesatkan. Intinya menyesatkan, penjualan bagian tubuh, kemudian tidak menganjurkan vaksin. Iklan dilarang mencegah orang untuk melakukan vaksinasi atau menentang vaksin. Ini mungkin due to coronavirus, jadi ini takutnya banyak orang-orang globalis yang orang-orang yang nggak suka sama vaksin, jadi nggak mau divaksin, jadi dia bikin ads jangan percaya vaksin gitu-gitulah. Ya pasti karena coronavirus jadi muncul aturan baru. Nah ini yang nggak boleh, iklan yang mengklaim vaksinasi itu tidak aman, tidak sehat, atau akan mengakibatkan kematian atau sakit. Iklan yang tidak sejalan dengan panduan tentang vaksinasi dari otoritas kesehatan atau WHO. Kalau di Indonesia Kemenkes gitu. Yang boleh iklan yang membahas peraturan vaksin, itu boleh.